Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Kali ini saya pengen share perjalanan ke US. Alhamdulillah keterima setelah pencarian universitas kemarin. Akhirnya saya keterima di salah satu universitas di US, tepatnya di UIUC, University of Illinois at Urbana-Champaign. Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya terbang ke US. Perjalanan pengalaman pertama terbang ke US memakan waktu cukup lama, sekitar 1,5 hari, dan harus berganti pesawat. Harus naik berganti pesawat 3 kali ya. Pesawat pertama dari Jakarta itu Abu Dhabi, and then ini memakan waktu sekitar berapa ya? 8 jam ya kalau nggak salah ya. Terus pesawat kedua dari Abu Dhabi ke Chicago, US, ini sekitar 13-14 jam kalau nggak salah. Lalu pesawat terakhir dari Chicago ke lokasi bandara dekat kampus di Champaign, Urbana, sekitar 1 jam. Tapi ditambah dengan waktu transit, itu pokoknya kita menghabiskan waktunya kurang lebih kalau nggak salah kemarin 33 jam gitu. Oke, jadi kesan pas terbang kemarin, naik Etihad lumayan nyaman pesawatnya. Jadi kalau kita biasa naik kereta jarak jauh, mungkin ya experience-nya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Dan di pesawat ada kayak penyangga leher sih, jadi leher nggak pegel, bedanya itu. Nah, terus di awal perjalanan di Indonesia, saya menyiapkan roti untuk dimakan di perjalanan, tapi ternyata sepanjang flight itu disediakan makanan ya, meal itu. Kalau nggak salah kemarin di flight yang pertama itu 2 kali meal ya, 2 kali. Jadi sebenarnya kalau kita bawa makanan tuh hampir nggak kemakan. Atau kalau kita malah makan makanan yang kita bawa, maka makanan yang dikasih pesawat mungkin nggak akan kita makan gitu. Jadi ternyata nggak perlu menyiapkan bekal makanan ya. Kalau teman-teman masih doyan makanan, range makanan yang teman-teman makan itu normal, itu masih aman banget makan dari makanan pesawat. Dan mereka juga menawarkan beberapa opsi biasanya, mau ayam, mau ikan gitu misalnya. Ya ada beberapa opsi sih, biasanya nggak cuma satu. Dari sekian alternatif itu, menurutku kalau teman-teman termasuk orang yang biasa-biasa aja terhadap makanan, itu masih akan masuk. Oke, jadi nggak perlu bawa makanan dari Indonesia ke kabin. Air minum juga ada bareng sama makanan, dan kita bisa order air minum juga. Jadi nggak perlu juga teman-teman bawa aqua gitu ya. Sebenarnya kayak aku kemarin bawa aqua. Mungkin perlu untuk persiapan take off, supaya telinganya enak ya, supaya Eustasiusnya nggak gangguan ketika naik pesawat. Boleh pas take off bawa air minum dan bisa masuk. Oke, lanjut. Beberapa detail yang pengen saya ingat untuk saya sampaikan ke teman-teman yang lain yang terbang. Kami naik Etihad. Di Etihad ada tulisan bagasi itu 2 kali 23 kg. Nah, ternyata memang aturannya harus seperti itu. Jadi nggak bisa kita totalkan. Misalnya kita bawa 1 koper, tapi koper itu ukurannya 30 kg, itu nggak bisa. Jadi kemarin saya bawa 1 koper yang beratnya 27. Dari kata mbak-mbak di counternya, nggak bisa pak, jadi koper ini harus disesuaikan beratnya ke berat maksimal. Jadi saya keluarkan 1 tas, lalu mengeluarkan barang-barang sekitar 5 kiloan dari koper itu untuk saya masukkan tas kecil. Akhirnya yang masuk bagasi ada 1 koper besar dengan berat 22 tambah tas kecil dengan berat 5 kilograman gitu yang masuk ke bagasi. Saya masih bawa 1 lagi tas isi laptop ke kabin, sama 1 tentengan kecil ya, 1 tentengan tas kecil yang isinya tadi aqua sama roti-roti dari Indonesia yang saya kira tadinya dibutuhkan. Oke, itu catatan pertama, kesesuaian kabin. Lalu catatan kedua, bisa bawa tentengan atau enggak, itu bisa, tentengan kecil bisa bawa. Saya yang sadari kenapa aturannya ketat, karena ternyata
di kabin itu memang space-nya sangat terbatas. Jadi kalau teman-teman pakai backpack normal itu masih cukup, tapi kalau teman-teman backpacknya itu sangat besar seperti backpack bukan backpack ya, tas gunung gitu, bisa jadi kita akan mengganggu orang-orang lain, menuhin kabin lah, menuhin space kabin kita gitu, space kabin yang kita pakai bareng sama orang lain gitu. Jadi ya better sesuai aturan aja sih. Berat maksimalnya kalau nggak salah 7 sih kemarin, tapi selama kita pakai tas yang ukurannya masih oke, nggak akan dicek beratnya. Kemarin tuh nggak dicek beratnya. Oke. Lanjut terbang. Pengalaman terbangnya tadi nyaman tapi cukup pegel ya, di kaki cukup pegel kalau saya karena udah tua, jadi kaki orang tua mungkin lebih gampang pegel gitu. So far so good. Kegiatan kayak misalnya teman-teman kepikiran nanti susah nggak mau buang air di pesawat gitu, enggak sih, kemarin ternyata enggak full terus juga. Jadi pasti ada momen-momen di pesawat itu WC-nya cukup banyak dan pasti ada momen-momen kosong gitu yang teman-teman bisa manfaatkan di situ. Itu. Oke, lanjut turun ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi cukup clear ya. Kalau di ada satu informasi yang sebenarnya kurang clear kemarin. Jadi ketika kita turun kita diarahkan ke US pre apa kemarin? Pre-clearance ya. Jadi US pre-clearance. Jadi ternyata di Abu Dhabi itu kita udah diperiksa oleh Custom and Bordernya US gitu ya. Karena itu tujuan dari Abu Dhabi mau ke US. Jadi kita ketemu sama bea cukainya atau border protection-nya itu di situ, bukan di US-nya gitu. Nah di situ udah dicek semua lah, semua dicek. Nah yang nggak kita dapatkan informasinya itu adalah ketika di US pre-clearance itu kirain kantor yang buka terus kita lapor ke sana, ternyata enggak. Itu kayak gate ke penerbangan berikutnya lah gitulah, yang bukanya ngikutin bukannya gate si penerbangannya gitu. Jadi misalnya ada New York, ada Chicago, New Yorknya jam 3, Chicagonya jam 1, maka US pre-clearance tadi gate kita itu bukannya jam 1, bukan jam 3 ya. Sama kalau misalnya kita terbangnya New York, berarti kita nggak bisa masuk antrian ke yang ke Chicago gitu sih, nanti disuruh kembali. Nah itu antriannya cukup panjang kemarin yang kita nggak tahu. Jadi ada orang pada berdiri kirain ngantri charger HP, ternyata orang-orang ini ngantri mau masuk ke tadi US pre-clearance tadi, untuk ke gate ya, ke gate pesawat lah. Oke, masuk ke US pre-clearance tadi, kita akan dicek ya. Dicek pertama dicek barang ya. Pertama dicek barang, di remind lagi ada berapa barang yang, karena kita transit ya, kemungkinan di remind sama bapaknya atau petugasnya, ada berapa barang yang kamu bawa dari Indonesia dan masuk ke bagasi. Kita jawab sesuai yang kita bawa gitu. Biasanya normally oke. Cuma case saya kemarin somehow dipisahkan dari rombongan. Nah, aku sampai sekarang belum tahu kenapa aku dipisahin dari rombongan gitu, di ruang tertentu dulu untuk menunggu, nggak tahu diperiksa apanya gitulah. Nah sementara dua temanku yang lain ini yang bareng, mereka lanjut aja lancar. Nah aku masih menunggu, jadi mereka nunggu aku di setelah pemeriksaan barang. Pemeriksaan barang itu sama kayak kita kalau mau terbang ke pesawat ya. Jadi masukin barang ke ke detektor, lalu kita masuk ke detektor juga, diperiksa badannya sama officernya, terus udah lewat laptop dikeluarin, sepatu dicopot ya, semua barang-barang yang metal ya kita keluarkan ke ke pemeriksaan, sama jaket dicopot. Kalau sweater oke. Kemarin aku pakai sweater, nggak disuruh nyopot seingatku. Itu lanjut. Setelah pemeriksaan barang, kita akan ketemu kayak officer lagi, antrian officer pemeriksaan lagi. Ya tadi yang pemeriksaan border tadi, yang intinya menanyakan kita mau ngapain di US. Seingatku pertanyaannya mau ngapain di US, aku jawab studi. Terus berapa studinya, dari siapa yang ngasih beasiswa, bayar sendiri atau dapat beasiswa.
terus ada ketentuan balik lagi atau enggak gitu sih aku ditanyain. Itu wujudnya utang atau gimana, terus aku jawab ya kontrak gini. Terus ditanyain juga apakah kita berapa lama gitu sih nanti di sana, walaupun itu udah ada ya di oh ya, kalau kita student itu kita dapat form I-20 yang menerangkan bahwa kita akan studinya start dari tanggal sekian, tanggal sekian. Jadi sudah jelas sebenarnya di situ. Jadi mereka mengkonfirmasi ulang aja informasi yang ada di dokumen I-20 yang kita bawa. Nah, tadi aku lupa nyampein, di officernya kita mengeluarkan satu tuh paspor, 2 I-20 atau dokumen yang menerangkan dokumen-dokumen lain yang menerangkan bahwa kita akan berkegiatan apa di sana gitu ya. F1 ya, F1 kalau nggak salah, karena visaku F1 jadi itu I-20 isinya kategorinya F1. Nah, terus kalau teman-teman hafal, teman-teman nanti tinggal di mana tinggal dihafalin, tapi kalau nggak hafal silahkan bawa dokumen yang menjelaskan nanti teman-teman tinggal di mana, alamatnya mana gitu ya. Nanti alamat itu akan diinput oleh si officernya ke sistemnya. Terakhir, kalau kita ngomongnya cukup jelas dan bisa jawab pertanyaannya juga cukup jelas, gak berbelit-belit, mereka akan nanya kita bawa apa di bagasi kita, atau apa yang kita bawa ke sana gitu, ada food atau enggak. Kita jawab sesuai ya ada food. Terus mereka akan menanyakan, kamu bawa meat enggak, bawa daging enggak? Karena saya nggak bawa, jadi aku bilang nggak bawa. Terakhir dia ngasih sampel biji-bijian ya, ada kacang, ada beras kalau nggak salah, ngasih sampel gitu. Kamu bawa salah satu dari barang-barang ini nggak? Lalu dijawab enggak, karena emang nggak bawa, dan itu udah clear, kita udah bisa lanjut lagi jalan ke gate pesawat. Oke, lanjut terbang ke Chicago. Cukup panjang penerbangannya, 13 jam, tapi mirip-mirip sebenarnya sama penerbangan sebelumnya dari Jakarta ke Abu Dhabi-nya. Pesawatnya bagus, ada fasilitas buat nonton, jadi sedikit banyak nanti kita bisa nonton di pesawat. Kita juga bisa mengakses wifi free di pesawat, tapi kalau wifi free itu hanya untuk teks, jadi WhatsApp teks gitu masih kelut, kalau gambar nggak kelut. Udah sih. Lalu sampai di Chicago. Nah, di Chicago ini mungkin sedikit yang jadi catatan, kita harus pindah terminal. Jadi setelah turun di Chicago itu kita harus pindah terminal untuk mengakses ke penerbangan domestik di Amerikanya. Nah, terminalnya tuh kita international flightnya turun di arrivalnya di terminal 5 ya? Terminal 3 atau 5 sih? 3. Terminal 5 and we go to terminal 3. Ya, terminal arrivalnya di terminal 5, lalu domestik penerbangannya nanti di terminal 3. Lalu kita nanya salah satu temen nanya ke officer, dijelaskan lewat sini, nanti ke terminal 3 bisa naik kereta. Jadi di sana ada ya semacam KRL gitu yang menghubungkan satu terminal dengan terminal lain, kita cukup bisa naik itu gitu ya. Dan itu masih ada di lingkungan airportnya, jadi bagian dari transport system di airportnya. Tinggal naik aja terus turun. Nah, setelah turun teman-teman bisa datang ke counter untuk ngeprint. Ada temanku yang belum ngeprint boarding pass, jadi bisa ngeprint di situ. Buat teman-teman yang udah ngeprint boarding pass dari Indonesia pun bisa ngeprint ulang di situ juga. Sebenarnya nggak perlu, tapi bisa ngeprint ulang di situ juga buat ngelihat border passnya seperti apa untuk penerbangan domestiknya mereka. Oke, setelah ngeprint boarding pass, kita nanti diarahkan ke security check lagi, sama ketika kita akan masuk ke penerbangan lah atau naik pesawat, dan pengecekannya juga sama, masukin barang ke detektor, kita juga masuk ke detektor, dicek terus. Oke, sudah menunggu penerbangan. Di sini cukup jelas, ketika masuk juga udah jelas label-label penerbangannya, tulisan gate-nya di mana, datang ke gate mana, itu udah clear. Kita lalu nunggu penerbangan berikutnya. Nah, di US banyak
tap water ya. Jadi kalau teman-teman haus nggak perlu beli air minum, bisa minum tap water. Tapi rasanya kalau teman-teman pernah minum air keran di Indonesia atau air kolam renang sih mungkin mirip-mirip ya, masih lebih enak air sumur sih kayaknya ya. Ya ini sampling yang aku rasakan sama temanku rasain sih. Nah jadinya karena aku belum beradaptasi, aku masih beli air minum kemasan pas sampai di sini. Oke, sampai terbang sangat singkat, terbangnya dari Chicago ke Willard Airport di Champaign itu hanya sekitar 1 jam totalnya ya. Jadi 21 menit penerbangan plus persiapan before flight sama pas habis landingnya. Jadi sekitar 1 jam. Dari situ lalu naik Uber. Bisa install aplikasi Uber. Selama teman-teman punya credit card kayaknya aman sih. Kemarin temanku ya pakai salah satu akun banking yang buat nyimpan USD dan aman, lancar. Oke, lalu kita sekarang masih stay di hotel sebelum nanti ke apartemen. Oke, udah cukup panjang kayaknya, itu sih yang pengen saya ingat dan jadi catatan buat perjalanan ke US, ke Urbana Champaign. Semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.